Lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat begitu banyak penyertaan Tuhan yang terjadi di tahun 2021 ini. Ada beberapa orang yang bilang ke saya kalau tahun ini tahun yang singkat, padat, dan berat. Tapi tetap kita melihat penyertaan Tuhan ada buat anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini kita mau merayakannya dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah begitu baik dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dan kita mau berpengharapan penuh bahwa tahun depan adalah tahun yang lebih baik dari tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Dari bulan Januari Tuhan sampai sekarang dan kemarin kami baru merayakan Natal. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Melewati tahun ini Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat pekerjaan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat berkat-berkat kesehatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu ada buat hidup setiap kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami datang ke rumah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau merayakan kebaikan-Mu. Dan kami mau berpengharapan penuh bahwa tahun depan juga kami menyongsong dengan penuh iman dan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan sukacita. Biar pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang mengikuti lewat live streaming juga kita antusias dalam memuji Tuhan. Kita katakan betapa baiknya Kau Tuhan. Mari bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. lebih lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Amin Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus.
Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 lebih lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Engkau baik. Oh, 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 oh. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi lebih meriah buat Tuhan kita berikan kemuliaan. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Ini yang Kau katakan Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, kawal aku yang setia. Betapa setia Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Ini yang Kau katakan Tuhan.
Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia. Oh, dan Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, dan untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia. Kawal aku yang setia, tak pernah meninggalkan, tak pernah meninggalkanku. Kau selalu di sisiku, Kau selalu besertaku, dan ku mau nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, dan untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan untuk pelayanan minggu ini, yang kebetulan ada ibadah di minggu terakhir di tahun ini, saya berdoa mencari pujian yang sungguh menggambarkan perjalanan kehidupan saya dan mungkin beberapa orang juga yang di tempat ini, bahwa tahun ini mungkin tahun yang tak terduga buat kita, ada banyak hal yang terjadi. Tapi pujian ini berkata, tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Dia berkata, jangan takut. Tahun ini Dia berikan kemenangan. Bahkan Dia berjanji Dia tidak pernah mengingkarinya, Bapak Ibu. Kesetiaannya sudah terbukti. Kita bisa berada saat ini beribadah di penghujung tahun, itu bukti kesetiaan Tuhan. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Amin. Tiada Tuhan yang sepertinya. Dia Allah yang setia, lebih setia daripada apapun di dunia ini. Maukah hari ini engkau memberikan yang lebih lagi buat Tuhan? Lebih mengasihi Dia,
lebih beriman, lebih berpengharapan kepadanya. Kita katakan sama-sama, Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia. Angkat tanganmu, katakan, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan. Itu yang kami alami Tuhan, itu yang kami alami Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yang mengalami kesetiaan Tuhan sama-sama katakan lebih lagi, Kaulah Tuhan, sambil ingat kebaikannya, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, dan untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bangkit berdiri sama-sama. Lebih lagi kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, dan untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Allahku yang setia, Bapakku yang baik, Rajaku yang ajaib, Tuhanku yang hebat, penyertaan-Mu sempurna. Lewat lembah gelap sekalipun ku tidak takut bahaya, sebab Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan, kemenangan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Yang kami pandang kebaikan-Mu, 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 Yesus.
Yesus, Kau yang berjalan bersama kami. Kau Tuhan yang memegang tangan kami. Kau Tuhan yang melindungi kami. Kau Tuhan yang menyertai kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allahku yang setia, Allahku yang setia, Allahku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada kata yang dapat melukiskan kebaikan-Mu. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ini yang mau kami katakan Tuhan. Meski dalam kesesatan kami berserah, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau beriman menyongsong tahun yang baru Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami mau hidup dengan percaya. Thank you Lord. Thank you Lord. Yeah. Mari katakan dengan imanmu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Kami berserah Tuhan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
genapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, kami terima dari tempat ini kemenangan darimu, kemenangan darimu. Dari Tuhan yang besar, dari Raja yang agung, kami terima itu semua. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak ibu saudara saja katakan dengan imanmu. Oh, aku. Amin Tuhan, ini iman kami. Telah tergenapilah setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Dengan iman, dengan iman, dengan iman terimalah kemenangan. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari lebih lagi. Oh, aku punya. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Haleluya, Haleluya. haleluya. Sikiarabaya rabaya sando rataka rabaya sikiarataka rabaya sando. Kiarataka rabaya sikianataka rabaya sikiarataka rabaya si. Haleluya rabaya baya sikianataka rabaya Yesus. Terima kasih kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kehadiran-Mu membawa kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang boleh kami agungkan, Engkau bertahta di atas pujian ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Oh, thank you. Engkau membuat firman-Mu menjadi hidup pada pagi hari ini. Menjadi rema bagi kami. Untuk bekal kami tahun 2022 Tuhan. Ya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kalau sepanjang tahun 2021 Engkau menyertai kami. Saatnya Engkau berkata pada kami, mengatakan kepada kami bahwa kami lebih dari pemenang. Amin. Untuk tahun ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Engkau berbicara. Engkau ambil alih semuanya dan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur pada pagi hari ini boleh diberi kesempatan kepada saya oleh Bapak Gembala, Bapak Yosef, Bapak Gembala Pembina, Om Sam, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya grogi nih Om. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah tanggal 26 Desember, di mana minggu terakhir seperti tadi Bang Obed bilang ya. Dan saya yakin dan percaya, kalau Bang Obed bertanya sama Tuhan lagu apa yang harus disampaikan, kalau Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman yang mau disampaikan itu nyambung. Karena Tuhan mau setiap kita yang hadir pada hari ini itu berkemenangan. Saudaraku yang terkasih, saya mendapatkan tema dari BPD yaitu kehadirannya memberi kemenangan, luar biasa, beri kemuliaan Tuhan. Kita percaya Tuhan mau kita semua itu mengerti akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, enggak kebetulan kalau firman Tuhan ini ada di bulan Desember. Karena ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan Natal. Natal tidak lepas dari kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa kemarin saya bertanya, Tuhan apa hubungannya dengan kehadiran Tuhan dengan akhir tahun ini atau Natal? Tuhan memberikan masukan satu, kehadiran Tuhan itu ada dua. Yang pertama kehadiran Tuhan, Tuhan hadir di dalam dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang dalam wujud bayi Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di dalam dunia itu memberi harapan bagi banyak orang. Yesus bukan hanya sekedar bayi, dan hari ini kita merayakan atau celebration untuk ulang tahunnya. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus itu memberi harapan akan keselamatan. Bahkan minggu lalu Pak Hendrik menyampaikan tentang bagaimana Simeon menanti-nantikan juru selamat. Di Lukas 2 ayat 30 beliau berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia itu adalah jawaban dari kerinduan manusia akan juru selamat, akan Mesias. Dan kita yang hari-hari ini sudah ada di dalam Tuhan, kita diingatkan setiap momen Natal ini bukan momen terakhir di akhir tahun, tetapi kita diingatkan untuk kita menyadari bahwa kita sudah memiliki juru selamat di dalam hidup kita. Kita harus memahami bahwa Yesus lahir bukan hanya sebagai drama Natal seperti gambar ini, tetapi kita mau melihat bahwa Yesus lahir itu menyelamatkan hidup kita. Sepanjang kehidupan kita ini masih panjang. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Kalau Bapak Gembala bilang finishing well, kita semua mau berakhir dengan baik, berkemenangan. Dan Tuhan berkata, anakku, engkau sudah mengakhiri pertandingan hidupmu. Tetapi kita harus menyadari, setiap tahun kita merayakan Natal, kita diingatkan untuk kita berasa bahwa juru selamat itu ada dalam hidup kita. Untuk hari ini mungkin ada di sekitar kita, orang-orang yang tanpa sengaja nanti akan melihat live streaming ini, dan mereka akan belum mengenal Tuhan. Ini adalah firman Tuhan bagi Anda, yang saat ini sudah berusaha mencari kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Tuhan Yesus adalah awal penyelamatan terhadap umatnya. Hari ini kita memaknai Natal, berbicara kemenangan umat dari segala latar belakang. Kalau digambar, dikatakan ada gembala di padang. Ini mewakili mungkin dari beberapa masyarakat kelas ekonomi dan sekitarnya. Dan juga ada orang Majus yang mewakili mungkin cendekiawan, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kelas tertentu. Artinya Tuhan hadir bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki kekayaan, bukan Tuhan hadir untuk orang-orang tertentu saja, tetapi Tuhan hadir dalam dunia ini untuk kita semua. Seperti yang diberitakan Om kemarin, yang dicuplikkan oleh Gus Dur ya, memang benar. Tuhan hadir untuk semua umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Yang kedua, tidak kalah penting, kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Kita seringkali lupa bahwa
Tuhan itu memberikan ketika kita menerima juru selamat di dalam hidup kita, ada 2 langsung paket. Saya belum pernah naik pesawat ke luar negeri, tetapi saya mendengar orang-orang yang kalau perjalanan ke luar negeri itu dalam waktu yang lama, enggak 1 jam, 2 jam gitu, tetapi panjang. Ketika orang yang membeli tiket first class atau kelas yang bukan ekonomi, mereka itu sebenarnya ketika memiliki tiket itu, tiketnya itu sudah include makanan, minuman. Tetapi ketika orang tidak tahu, pramugari lewat, dia ditawari minuman, dia akan menolak karena akan berpikir akan membayar. Ditawari minuman, makanan pasti menolak karena waduh nanti harus bayar. Tapi kalau orang ini mengerti bahwa dia ketika sudah memiliki tiket ini dia mendapatkan semuanya, dia akan nyesel. Sama dengan kita. Kita ini sudah memiliki tiket keselamatan dari Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, itu kita sudah memiliki. Tapi kita lupa bahwa kita ini juga memiliki hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa kita harus belajar pagi hari ini tentang kehadirat Tuhan di dalam hidup kita? Karena di dalam, saya membaca di dalam Yohanes 1 ayat 14, di sini dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah memuliakannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu saya melihat dari murid Tuhan Yesus, dari Matius sampai Yohanes, Yohanes berbeda. Dia menuliskan di Yohanes ini seperti kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari awal bukunya ini, kitabnya, Yohanes berusaha memberikan gambaran kepada manusia bahwa yang lahir ini bukan sekedar manusia biasa, tetapi Allah. Nah, di dalam yang ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam ayat 14 ini saya melihat versi yang lain, yaitu versi bahasa Inggris di TLV atau Tree of Life Version. Ini memang ejaan yang baru di tahun 2014, tetapi ini lebih ke akar Ibrani. Ada perbedaan bahasa Inggris yang diartikan ke Indonesia itu sebenarnya sama. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di atas, itu dikatakan bahwa and the word became flesh and tabernacle among us. Ini saya lihat di bagian A. Kenapa dibilang and the word become flesh and tabernacle among us? Kalau beberapa ejaan yang lama, di ejaan yang lain dibilang tabernacle among us ini dirubah menjadi dwell among us. Kalau diterjemahkan secara Indonesia sama. Tetapi kita melihat dalam kata diam di antara kita atau tabernacle among us itu merujuk pada kemah suci perjanjian lama. Di dalam Keluaran 26 Bapak Ibu nanti bisa lihat bahwa diam di antara kita itu Tuhan itu merujuk pada kemah perjanjian Allah. Jadi di dalam kemah tabernakel, apa yang ada di dalamnya? Ada pelataran, ada meja bakaran, ada ruang maha kudus, bahkan ada ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Bahkan Tuhan berkata, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar bahwa penyingkapan akan kehadiran Tuhan di dalam umatnya itu jelas kalau bangsa Israel itu lewat tabut Allah ini. Jadi tabut Allah itu adalah inisiatif Tuhan untuk selalu dekat dengan manusia lewat berbicara dengan
kalau waktu itu dengan Musa kepada imam-imam yang melayani di ruang Maha Kudus. Nah, pada hari ini penyingkapan kehadiran Tuhan itu hadir lewat Yesus Kristus di dalam hidup kita. Mengapa dibilang bahwa kehadirannya memberi kemenangan? Karena kita yakin bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup itu bukan hanya sekedar kehadiran, tapi kita ada di dalam hidup kita. Ini tabernakel among, dibilang tabernakel among us, itu adalah diam di antara kita. Kehadiran Tuhan membawa hadirat Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Kita mau kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membawa kemenangan dimanapun kita melangkah. Saudaraku yang terkasih, tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan jelas bagi bangsa Israel. Bahkan pada waktu zaman Saul, tabut Allah ini tidak diurus, sehingga pada saat Daud mulai mau memerintah, dia mengetahui pentingnya tabut Allah dalam hidupnya. Sehingga Daud pun mulai membawa lagi tabut Allah ini ke bangsa Israel. Saudara, tadi kalau pujian berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang singkat, tadi Bang Obed bilang singkat, padat, dan berat. Kita mau mulai flashback. Seberapa banyak yang kita merasakan hadiran Tuhan dalam hidup kita sepanjang 2021 ini. Amin, haleluya. Kadang hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh suasana hati. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ketika memuji Tuhan kita merasakan merinding ataupun air mata kita mengalir. Oh, itu hadirat Tuhan. Kalau enggak, tidak. Hadirat Tuhan itu bukan hanya dibatasi seperti itu. Hadirat Tuhan itu membawa damai sejahtera. Hadirat Tuhan itu membawa kita mengalami perubahan hidup. Hadirat Tuhan itu membawa kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Kalau lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan hadir karena kasih. Karena Dia mengasihi kita sebagai umat manusia yang berdosa. Hari ini Tuhan mengasihi kita karena kita tahu tanpa hadiran Tuhan kita nggak akan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan. Kalau di sini saya tulis, Tuhan mau kita tinggal dalam hadirat Tuhan untuk hidup kita selalu berkemenangan dalam segala hal. Tuhan tidak berjanji hidupan kita ini selalu baik-baik saja. Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita ini nggak akan pernah ada air mata. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan mengalami masalah dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita dalam percobaan kita keluar jadi pemenang. Ketika kita dalam persoalan, Tuhan mau kita menang. Ketika kita dalam lembah kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman, kita keluar jadi pemenang. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan, itu kalau Bapak Ibu pahami, itu adalah suara Tuhan, surat Tuhan untuk setiap kita. Tuhan itu ingin selalu dekat dengan umatnya. Tuhan mau kita mengerti apa yang di hati Tuhan. Sama seperti kita sebagai orang tua, kita mau yang terbaik buat anak. Seringkali Bapak Gembala Pembina selalu, saya pengen jemaat itu mengalami apa yang saya alami. Itu hati Bapak, apalagi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Menghendaki Tuhan hadir di dalam hidup kita itu penting banget. Tetapi mempersilahkan Tuhan bekerja sepenuhnya, mengambil alih kemudi hidup kita itu lebih penting. Karena seringkali kita berkata, Tuhan Engkau hadir dalam hidupku, Tuhan Engkau menuntun aku, tetapi kemudinya tetap kita. Kita seringkali berkata, Tuhan Engkau yang mengaturlah, Engkau kepala rumah tangga ini. Tapi kemudinya tetap kita. Pagi ini kita mau, saya juga belajar, sangat belajar pagi hari ini. Untuk kita menyerahkan kendali hidup kita, kemudi hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup itu tidak mudah, tetapi ketika Tuhan yang berbicara, aku akan memberi kemenangan. Lagu-lagu pujian pagi hari ini tentang kemenangan. Dan kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan tidak akan mengingkari. Saudaraku yang terkasih, kita mau, saya lihat, mari kita baca di satu ayat yang tadi saya ingin bacakan di Yohanes
Di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah cemas karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, ya. Aku akan menolongmu, ya. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Tuhan itu berbicara dengan penekanan ya. Dia berjanji Bapak Ibu Saudara, dia berjanji bahwa dia terus akan menyertai kita. Mungkin kita nggak punya planning tahun 2022. Tapi apapun itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya kehadirannya itu yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Namun ada satu hal yang boleh kita ingatkan, bahwa Tuhan adalah pribadi yang kudus. Kita setelah kita melihat bahwa kebenaran kehadiran Tuhan itu membawa kemenangan dalam hidup kita, kita mau kan pasti, tahun 2020 saya harus hidup dalam hadiran Tuhan. Saya harus berjalan dalam koridor yang Tuhan tetapkan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kudus. Jadi ketika Tuhan adalah pribadi yang kudus, apa yang harus kita tahu? Saya mendapatkan ini saya langsung ke sini aja. Dari BPD dikatakan bahwa apa yang kita lakukan supaya hadiratnya selalu ada dalam hidup kita. Paulus ini mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk menghindari percabulan. Kemudian Paulus mengingatkan bahwa mereka sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berarti mereka sudah bersatu dengan Tuhan. Dan dikatakan mereka ada dalam persekutuan dengan Tuhan untuk selamanya dan tidak boleh hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, tadi kita mau tahu bahwa hadirat Tuhan itu penting dalam hidup kita, tetapi kita harus pegang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Jadi supaya kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada satu hal, di sini ada 3 bagian yang harus kita mengerti. Yang pertama, menjauhi dosa percabulan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Di sini waktu saya mendapatkan materi ini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini temanya tentang hadirat Tuhan membawa kemenangan, tetapi langsung masuk menjauhi dosa percabulan. Apa yang harus saya sampaikan? Saya takut karena saya belum mengerti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberikan pemaparan yang tadi di awal, bahwa kalau kita mau hidup dalam berkemenangan, kalau kita mau hidup kita itu selalu berkemenangan, kita butuh hadirat Tuhan. Nah, kalau kita butuh hadirat Tuhan, kita mau Tuhan itu hadir dalam seluruh hidup kita. Ketika Tuhan mau seluruh hidup kita menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus. Yang pertama, jauhilah dosa. Di 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Di sini dikatakan setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Karena keinginan berbuat cabul itu muncul dalam dirinya. Mungkin orang akan berpikir bahwa dosa ini dosa yang tidak kelihatan tetapi ini berbahaya. Karena orang akan berpikir, tidak hanya kemarin saya mendengar berita, ada seorang guru agama yang melakukan ini kepada seluruh murid-murid, beberapa banyak muridnya. Kenapa? Berkedok agamawi, tidak memberi jaminan manusia hidup tidak dalam dosa percabulan. Mengapa dikatakan begitu? Karena keinginan itu ada dari hidup. Tapi saya melihatnya dari sisi jasmani seperti itu. Kalau Yusuf digoda oleh Tante Potifar ya, kalau kita bilang, dia tahu seberapa kuat imannya. Tetapi dia tidak mau dalam pencobaan, dia lari. Kita jangan berpikir saya sudah hamba Tuhan, saya sudah
pelayan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, iman saya pasti kuat. Jangan. Sekarang itu bentuknya bukan seperti tante-tante Potifar, tetapi di dalam video pornografi, di dalam media sosial tanpa sengaja kita lihat, dalam cerita-cerita humor, dalam apapun kita harus melihat. Kalau kita mau hadirat Tuhan harus ada dalam hidup kita, kita jauh itu. Tetapi yang dari sisi yang lain, percabulan itu kenajisan. Tuhan tidak mau kita menajiskan diri dengan ilah-ilah yang lain. Kita seringkali masih percaya dengan hal-hal yang lain. Misalnya kita lebih mementingkan, mungkin kita bukan hanya secara mau ke dukun gitu, mungkin orang Kristen sudah jarang ya. Tetapi kita khawatir akan hidup kita. Kita mempercayakan hidup kita ini dengan pekerjaan. Kita melihat bahwa ilah itu sekarang itu, ilah-ilah lain itu sekarang bukan berhala. Manusia sudah semakin pintar, nggak mungkin dia menyembah patung atau pohon-pohon besar. Tetapi ilah saat ini itu adalah orang-orang yang sibuk. Dia akan berpikir tanpa bekerja, saya tidak akan dapat berkat. Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian sedikit, saya di kantor itu setiap akhir tahun dikumpulin sama manajemen gitu. Dan karena seminggu besok saya mau cuti gitu, saya nggak tahu, udah dikumpulkan, ayo kita meeting sebentar gitu. Dan setiap tahun saya selalu dapat surprise yang bagi saya itu nggak nyaman. Tahun lalu saya dikasih bagian lain, yang satu bagian menjadi 2. Tahun ini saya dipindahkan lagi untuk kepegang bagian produksi. Kalau tadinya QC, saya sekarang produksi. Sebenarnya ini bagi yang lain juga. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk lebih baik gitu. Dan selalu bos saya berkata, kalau kamu pegang ini terlalu kecil Leni, kamu harus lebih yang besar. Ini kasih anak buahmu. Mungkin bagi beberapa orang akan berpikir ini kesempatan, apresiasi. Tapi pribadi saya ini pribadi yang kadang-kadang nggak berani nggak mau berubah dalam zona nyaman. Saya sudah nyaman gitu. Saya sudah nyaman ketika saya QC. Saya nyaman ketika ditambahin pekerjaan sebagai R&D. Saya nyaman ketika 2 pabrik saya pegang. Tetapi ketika saya dipindah lagi megang 1 pabrik untuk produksi, saya nggak nyaman. Saya berkata kepada atasan saya, Pak, saya takut. Ngapain kamu takut? Kamu sudah terbiasa pegang begini. Tapi saya takut. Sebenarnya ketika saya berpikir gitu, ternyata saya orang yang tidak mau lepas dari zona nyaman. Pagi ini Tuhan ingatin, tadi saat mau berangkat juga anak saya berkata, wih grogi nih Mama. Saya bilang, saya nggak takut karena Tuhan bilang saya jangan takut. Karena saya ketika menyampaikan kebenaran bukan saya yang berbicara, karena Tuhan yang harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di akhir tahun ataupun awal tahun nanti, percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Dan saudara, di sini bilang jauhilah dosa percabulan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, kita harus tahu, kita mengetahui bahwa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak selayaknya kita itu menajiskan diri lagi dengan kesenangan daging yang sesaat. Kesenangan itu sesaat. Kadang orang yang berdosa dalam dosa percabulan itu, ketika selesai itu ya dia menyesal. Kesenangannya itu sesaat. Jadi kita jangan tukarkan itu. Jadi yang penting bagi hidup kita bahwa kita tidak sepantasnya melakukan, bahkan memikirkan saja itu tidak. Di sini dikatakan bahwa Paulus menegaskan agar jemaat Korintus menjauhkan diri dari dosa percabulan karena mereka adalah orang-orang yang sudah bersatu dengan Tuhan dan tidak layak lagi hidup dalam dosa. Kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, apapun itu. Hindarilah karena kita tidak mau kehilangan surga kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, menyadari tubuh
tubuh kita ini adalah sebagai bait Roh Kudus. Ketika kita melihat bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus, kita akan mengerti. Di sini dikatakan di 1 Korintus 6:19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di antara kamu? Roh Kudus yang akan kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Allah yang bersifat progresif menyingkapkan kebenaran Roh Kudus ada diam di dalam kita. Hidup orang-orang percaya. Jadi ketika kita menerima Yesus jadi juru selamat dalam hidup kita, kita percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait daripada Tuhan, bait Roh Kudus. Paulus menegaskan, mengingatkan pagi hari ini lewat di dalam firman Tuhan ini tentang kita harus memahami bait Roh Kudus. Dengan mengerti kehadiran Tuhan, dalam perspektif perjanjian baru, kehadiran Allah itu tidak lagi dimengerti dalam bentuk fisik. Jadi kalau zaman perjanjian lama Tuhan hadir, tapi pada saat ini itu tidak dalam bentuk fisik, tetapi Tuhan hadir lewat Roh Kudus. Kita mau bahwa di sini dikatakan Roh Kudus, yaitu yang Maha Kudus, mau tinggal dalam diri orang-orang percaya. Oleh sebab itu orang-orang percaya harus menjaga dirinya untuk tidak hidup di dalam dosa. Jika kita berbuat dosa, tentu hal itu akan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bapak-Ibu Saudara, kita masih manusia, kadang-kala kita ada jatuh. Tetapi harus segera bangkit dan harus menyadari ketika kadang kalau kita akan bertemu dengan jebakan dosa, Roh Kudus itu sudah mengingatkan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus meresponi untuk kita terus hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, muliakanlah Allah melalui tubuh kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas, dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhku. Ketika Tuhan menyadari tubuh kita bukan milik kita lagi, kita tidak sepantasnya seperti saya bilang tadi, tidak memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Kadang banyak orang berkata bahwa kehidupan itu gak mudah gitu ya. Memuliakan Tuhan lewat hidup kita itu seperti apa? Kita itu anak-anak Tuhan. Jadi ketika anak-anak Tuhan itu sedang melakukan hal yang apalagi dia semakin terkenal, mungkin dia semakin punya kedudukan di pemerintahan, ketika dia melakukan dosa, bukan dia doang yang dihujat, tetapi Allahnya juga. Oh, itu loh orang Kristen. Jadi bagaimana kita menyadari kemuliaan Allah itu, memuliakan Allah lewat tubuh kita itu lewat hidup kita. Jangan berkata saya belum jadi orang terkenal, saya belum jadi artis, saya belum jadi orang berpangkat. Lewat hari ini aja hidup kita. Jangan berpikir nanti. Kita akan berpikir bahwa apapun yang kita lakukan itu membawa nama Tuhan. Sama kalau di Jawa dibilang anak polah bopo kepravda atau gitu ya Pak Wi. Artinya begini, ketika anak melakukan kesalahan, orang tua itu pasti kena. Sama, ketika kita melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita, orang tua kita, Tuhan itu pasti kena. Kebalikannya, kalau kita melakukan, misalnya anak-anak kita berprestasi, anaknya siapa gitu. Tapi kalau anak kita melakukan yang tidak baik pun, disebut orang tuanya saja. Orang tuanya juga disebut. Kita mau hidup kita ada dalam hadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya mau merangkum sedikit bahwa di dalam firman ini dikatakan, ini satu lagi bahwa di sini dibilang orang Kristen yang hidupnya tidak benar akan membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Ya, malah mendapatkan ejekan. Karena itu seorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus seharusnya mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih positif. Kemudian sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Sebagai anak Tuhan kita harus mengalami perubahan karakter ya, seperti yang saya bilang tadi, perilaku dan perkataan dan spiritual kita, sehingga orang lain melihat itu di dalam hidup kita. Jadi
Firman pagi hari ini mengingatkan kita kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Tetapi selain itu kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang layak untuk Tuhan tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa ilustrasikan ketika Bapak Ibu mau nginep di tempat orang lain dan tidak ada kamar buat Bapak Ibu. Ya nginep, mulutnya berkata nginep tapi tidak ada tempat buat Bapak Ibu. Terus ada tempat berantakan, kotor, tidak layak. Apakah Bapak Ibu nyaman tinggal di dalamnya? Tidak. Demikian Tuhan. Kita berkata, Tuhan Engkau masuk hidupku, Engkau ambil alih. Tapi kita tidak ada space buat Tuhan dalam hidup kita. Itu pun tidak akan ada. Sebagai anak Tuhan kita harus mengalami perubahan karakter, perkataan, spiritual. Seperti dikatakan. Saya rangkum di sini ini adalah rangkumannya. Hadirat Allah adalah perlindungan bagi umatnya. Hadirat Allah adalah perlindungan bagi umatnya. Jangan biarkan kesenangan sesaat mencemari hidup kita dan melepaskan kita dari perlindungan tersebut. Yang ketiga, tidak ada satupun orang dalam dunia ini dapat hidup dalam segala kemenangan tanpa Allah yang ambil bagian di dalamnya. Ini harus kita lihat. Dan yang terakhir, jika hidup kita mau selalu berkemenangan sampai Tuhan memanggil pulang ke surga kita semua, kuncinya hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan mempersilahkan Allah mengambil alih dalam kemudi hidup kita. Saya mencatat ada satu kata bahwa begini, penyertaan Tuhan yang diresponi dengan benar akan menghasilkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau memahami Tuhan rindu kita hidup dalam hadirat Tuhan. Mari kita untuk menutup, kita pujikan Bang Obed lagu tadi, Tuhan hadir di bait kudusnya. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kita pujikan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan hadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, Haleluya Tuhan. hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat. Hadiratmu memenuhiku,
ya Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat setiap kebaikan-Mu bagi kami. Buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami terus akan mengundang Roh Kudus untuk hadir bertata dalam hati kami, dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melalui hidup kami dari hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman pagi hari ini. Materaikan dalam hidup kami. Karena firman itu yang beri kami kekuatan. Yang menjadi rema, yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati hamba-Mu Ibu Leni yang sudah mencapaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lebih lagi Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati suami anak-anaknya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah terus melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami juga memberkati Bapak Gembala pembina kami. Terus Allah limpahkan damai sejahtera, sukacita melimpahi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bagi bangsa-bangsa. Urapan yang baru terus melingkupi hamba-Mu, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati anak menantu cucunya. Terima kasih Bapak. Juga kami berkati hamba-Mu Bapak Gembala Yosef beserta keluarganya. Allah juga memberkati dalam setiap kehidupannya. Berkati pelayannya, berkati usahanya. Memberkati apa yang dikerjakan. Keberhasilan, keberuntungan melengkapi hamba-Mu Tuhan. Bagi jasa penggembalaan kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah juga memberkati, beri kesatuan hati Tuhan, saling mendukung, saling menopang. Bagi setiap pelayan-pelayan-Mu kami berdoa berkat kelimpahan terjadi buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Begitu juga setiap umat-umat-Mu Tuhan. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada berkat kelimpahan di dalam segala hal Bapa. Sehingga setiap umat-umat-Mu boleh hidup dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Biar terus Allah berkenan memberkati bangsa kami. Mari kita berdoa bersahabat bagi bangsa ke Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Engkau Allah yang menjadi penguasa bagi bangsa kami Indonesia. Apapun yang terjadi atas bangsa kami tetap katakan Tuhan Yesus baik bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih terus berkarya atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya berkat kelimpahan di dalam segala hal akan terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi. Mari urapi dengan kuasa-Mu, pimpin hidupnya, berkati Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Bapak Presiden boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Berkati wakilnya, para menteri, pejabat tinggi negara, dari pusat, dari daerah. Biar mereka mempunyai hati yang penuh dengan belas kasih Tuhan. Mereka mempunyai hati yang mau membangkitkan bangsa ini, yang memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami tolak segala roh kuasa kegelapan, roh penghulu-penghulu darah yang akan mencahkan bangsa kami. Kami memutuskan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah atas bangsa kami. Bangsa kami akan disembuhkan di dalam segala hal Bapak. Bangsa kami akan berkemenangan, bangsa kami akan berkelimpahan Tuhan. Karena janji-Mu atas bangsa kami. Diberkati Indonesia, diberkati masyarakat Indonesia dengan kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami percaya berkat yang baru terjadi atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, terjadi Indonesia akan kelimpahan di dalam segala hal. Karena itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami. Engkau yang terus akan menjadi penguasa tunggal bagi Indonesia. Indonesia Raya akan berdiri tegap. Indonesia Raya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari kami berdoa Tuhan pada setiap umat-Mu itu di dalam memasuki tahun 2022. Kami percaya kesehatan yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru terjadi atas setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus kelimpahan akan terjadi pada setiap umat-umat-Mu. Sehingga di mana mereka berada boleh jadi berkat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, mereka lebih dekat kepadamu Tuhan. Mereka lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya umat-umat-Mu akan hidup dalam kelimpahan di dalam segala hal. Ketika umat-Mu berkelimpahan, mereka boleh menjadi berkat di mana setiap umat-umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari, buat ibadah yang luar biasa. Kami diberkati dengan segala sesuatu. Dan kami percaya ketika kami pulang, kami akan menaiki kendaraan kemenangan yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba sudah melayani, kesehatan, kekuatan, hikmat. Terus Allah limpahkan setiap hamba sudah melayani pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap kebijakan-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang terus melimpah atas hidup kami. Dan kami percaya ketika kami masuk ke tahun 2020, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur dan bersyukur Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan setiap kami semua. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan suci kuduskan persembahan kami. Biar semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami terlalu yakin dan percaya berkat-Mu akan terus dan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita katakan amin. Mari persiapkan Bapak Ibu Saudara persembahan kita. Nanti sambil persembahan dijalankan kita akan melihat video pengumuman untuk seminggu ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 2 Januari diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berikut kami informasikan bahwa kegiatan gereja lokal GBI Citra Raya yaitu Mesbah Doa Keluarga, pertemuan Komsel Inti, serta doa Sabtu pagi akan kita mulai di bulan Januari di minggu kedua. Oleh sebab itu persiapkan waktu terbaik Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti setiap kegiatan pertemuan ibadah maupun doa-doa yang diadakan melalui aplikasi Zoom ini. Mari Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini kita memiliki kerajinan yang lebih lagi dari tahun sebelumnya dan roh kita semakin menyala-nyala dalam menghadiri setiap pertemuan online kegiatan yang ada di GBI Citra Raya.
Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada perayaan Natal WBI GBI Citra Raya yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Perayaan Natal WBI kali ini mengambil tema menjadi wanita tangguh dan bijaksana. Perayaan Natal WBI kali ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi BSC. Kami mengundang seluruh kaum wanita yang ada di GBI Citra Raya untuk menghadiri perayaan Natal ini. Untuk kuota pendaftaran akan kami informasikan lebih lanjut di pengumuman berikutnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Pada pagi hari ini saya menyerahkan kepada Pak Wi untuk memimpin kita dalam acara selanjutnya. Ya, salam semuanya. Luar biasa pagi hari ini diberkati Tuhan. Amin. Iya. Baik, kita akan lihat dulu video Once Minute Mencintai Firman Tuhan. Ya, mohon diperhatikan. Ini luar biasa ya. Ternyata mencintai firman Tuhan ini harus kita bawa diri kita mencintai Yesus. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita hanya mencintai firman, bayangan kita buku, belum nyambung ini. Ternyata saya melihat Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, Kata Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku ini firman yang menjadi manusia, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa taat kepada firman kalau kita bukannya hanya melihat buku, tapi mencintainya pribadi. Begitu kita mencintai firman, mencintai Tuhan Yesus, disitulah keberadaan Roh Kudus maksimal. Saya pikir benar juga, bagaimana mau mencintai Tuhan yang kelihatan kalau kita tidak menghormati firman yang tertulis. Kita nggak baca, kita nggak renungkan, nggak nyambung. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Dengar saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku. banyak orang saya tidak melanggar. Enggak, saya nggak melanggar firman, karena firman tahun Tuhannya cuma tahu satu ayat. Ya, dia nggak melanggar satu ayat. Padahal ada ribuan ayat firman Allah yang perlu kita jangan langgar. Semakin kita membaca firman, semakin mengerti bahwa Tuhan kita itu kudus. Tapi begitu engkau tidak membaca firman, engkau tidak tahu bahwa apa yang selama ini kita pikirkan, yang kita perkatakan dan berbuat, itu sebetulnya melanggar firman. Setelah kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman, karena Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seperti firman yang hidup itu dalam hidup kita, dia berkata-kata dan mengingatkan apa yang pernah kita baca. Iya, luar biasa ya. Sekali lagi, beri kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Firman-Nya itu dahsyat. Bagaimana kita dapat mengerti firman Tuhan? Rajin beribadah, dengarkan setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus setia membaca firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Saudara, saya sungguh diberkati dengan buku yang diberikan Bapak Gembala Pembina kita untuk kita membaca firman Tuhan setiap hari. Memang jujur, belum sepenuhnya saya lakukan full ya, karena memang kadang kondisi fisik, istri saya sakit dan sebagainya, kadang tertunda. Tetapi hati saya menggebu-gebu dengan istri. Ketika itu ketinggalan, saya harus berkomitmen 2 kali, artinya pagi dan malam ya. Saya ambil kalau pagi itu jam 5 baca, kira-kira nggak lama, paling 30 menit atau mungkin jam 5 kurang kalau memang pekerjaan di pagi itu agak sibuk. Malam antara jam 9, jam 10 saya ambil waktu untuk itu. Jadi kita bisa ikuti terus firman yang luar biasa. Pada suatu saat kita menghadapi sesuatu, kita ingat akan firman itu. Dan itu memberi kekuatan buat kita. Oleh sebab itu kita rindu kita semua bisa setia membaca firman Tuhan setiap hari ya. Nah, di momen ini ada beberapa pemimpin, ketua-ketua bidang, ketua komsel, ring 1 yang kita beri kesempatan untuk mereka bisa membaca firman Tuhan setiap hari melalui buku panduan Sungai Kehidupan yang nanti kita akan berikan kepada beberapa yang nanti akan saya sebutkan ya.
Oleh sebab itu mari kita berkomitmen bersama-sama, tadi dikatakan minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita setia membaca firman setiap hari. Ya, baik, saya akan bacakan beberapa yang diberi kesempatan untuk tahun 2022 nanti membaca firman bersama-sama. Ya, ada beberapa karena dan ada yang tidak hadir hari ini. Jadi saya akan sebutkan beberapa yang hadir di hari ini. Yang pertama, Bapak Dimas Sebayang, ada, silakan maju ke depan. Bapak Dimas Sebayang. Ya, bisa dipanggilkan kalau memang sedang bertugas sebagai satgas ya. Kemudian yang kedua, Ibu Mega, bisa maju ke depan. Ya. Berikutnya Ibu Eni. Ya. Bapak Anto. Bapak Seno. Ibu Leni. Bapak Jasman. Bapak John Saragi. Saudari Esther. Ya. Oke, saya akan tambahkan kesaksian saya ya. Jadi saya berkomitmen membaca ini bersama istri. Itu sesuatu yang indah, yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa baca bersama dengan istri, itu akan mempererat kasih kita kepada pasangan kita. Karena di dalamnya ada tuntunan renungan, kemudian ada tuntunan apa yang perlu kita doakan, kemudian ada pertanyaan yang bisa kita sharingkan dengan pasangan kita. Jadi Bapak Ibu, wah ini luar biasa. Jadi nanti tahap berikutnya tentu akan berlanjut terus sehingga kita semua bisa bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Saya rasa dari saya itu saja. Kemudian kami mohon nanti hambanya Bapak Gembala Jemaat kita, Bapak Yusef, untuk menyerahkan buku panduan ini. Kami persilahkan. Pak Dimas, silahkan. Iya. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Gembala Pembina kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur ya, saya semakin hari semakin peka dalam segala hal. Dinamika ibadah pun luar biasa menurut saya di tempat ini ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang di belakang nih, yang di depan kadang-kadang boleh tukar duduk di belakang atau di atas, beda suaranya. Hari ini kita diberkati dengan luar biasa ya. Boleh ini dipakai Tuhan, beri tepuk tangan ya. Saya rasa Bu Leni salah satu yang sering baca Alkitab dan banyak baca buku rohani dan dengar khotbah, bukan hanya di gereja ini, menurut saya. Saya hanya komentari karena saya mestinya mau doa berkat. Tapi hari ini kok kayaknya hari ibu ya. Saya bilang Pak Wi, sorry dah. Lebih bagus Ibu Arta dah. Semua ibu, wow, tepuk tangan. Ibu-ibu yang luar biasa. Pemanasan sebelum saya khotbah di UWBI nanti. Luar biasa. Saya ingat dua kata, kalau enggak saya komentari kan saya nanti enggak juga ngomong di doa berkat. Bu Leni bilang, respon yang benar itu menentukan
kita hidup dalam kemenangan. Wow, penting respon, bilang respon. Wow. Yang kedua, tidak mungkin kita bisa menang tanpa hadirat Tuhan, tanpa mengundang Tuhan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat. Tidak mungkin. Ya, itu highlights dari saya. Kita kasih kesempatan dulu ya, Bapak Gembala, Pak Yosef ngomong dulu buat teman-teman ini sebelum saya ya. Apa ucapan Bapak Yosef selama membaca ini ya, supaya komplit. Setelah itu saya ngomong, serahkan Bu Arta. Ya, oke, silakan Pak Yosef ngomong. Mau di depan boleh, kembaran kita. Ini, tapi kembaran agak jomplang, saudara. Ya, kelas berat sama kelas bantam, saudara. Bukan untuk tinju ya, untuk melawan kuasa gelapan, saudara. Silakan Pak Yosef. Oke, jadi dua hal aja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah buku ini sangat-sangat bermanfaat sebagai penuntun dalam pembacaan firman setiap hari dalam 1 tahun ini ya. Karena semakin kita mencintai Tuhan, maka akan muncul iman, pengharapan, dan kasih di dalam hidup kita semua. Dan juga kita akan semakin memahami kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada satu cerita yang sangat menarik, karena seorang Kristen ditanya, kenapa kamu sampai hari ini masih merokok? Dia katakan, karena di dalam Alkitab tidak pernah tertulis ada larangan merokok. Saya hanya mendapatkan itu pada saat saya di pom bensin, ada kata dilarang merokok. Tetapi kalau di Alkitab nggak ada, itu sebabnya saya masih merokok sampai hari ini. Gitu ya. Oh, ini bahaya sekali, kenapa? Karena tidak memahami tentang firman Tuhan. Mungkin jarang baca firman, akhirnya terjadilah kasus seperti ini. Yang kedua, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala Pembina kita, karena buku-buku ini dibeli atas uang sendiri, bukan diambil dari kas ya, tetapi ini atas uang sendiri dan dibagikan. Mungkin sudah ratusan buku, bukan hanya di tempat ini, tetapi di berbagai tempat. Bapak Gembala Pembina membagikan buku ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberi kesempatan di ring 1 ini manfaatkan dengan maksimal. Kita percaya kebersamaan membaca firman dalam 1 tahun ini akan semakin memunculkan api yang besar di tengah-tengah gereja kita tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Beri tepuk tangan ya. Pak Yosef nggak ada tandingannya ya untuk hal-hal seperti ini ya. Saya mau turu belum bisa sampai sekarang ini ya, supaya suasana segar. Saya akan mendoakan teman-teman sekalian di depan ini, kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian apa ya? Boleh nih nyanyi lagu apa nih? Ya, kayaknya kalau langsung doa nih nggak mantap nih. Ku yakin saat kau berfirman, mantap? Oke, kita arahkan tangan kita dua-dua, sebetulnya ada 15 orang termasuk anak saya, tapi mereka akan dibagikan buku. Bukan tidak boleh baca saudara ya, cuman mohon maaf yang belum terpilih beli sendiri gitu saudara. Oke, ku yakin saat kau berfirman, kita akan arahkan tangan kita dua-dua ke depan. Mewakili termasuk staf gembala akan baca untuk tahun kedua. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
diangkat, ku diangkat, dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat, dan dipulihkannya. Bapak, kami bersyukur gereja ini bertumbuh semakin hari semakin dahsyat. Amin. Dan kami tahu Engkau sedang ada di tengah-tengah kegerakan gerejamu di tempat ini. Yes. Hari ini kami memutuskan ada ring satu yang akan sama-sama dengan staf gembala membaca firman Tuhan sepanjang tahun. Sesuatu yang belum pernah dilakukan secara terstruktur. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan mengajarkan kami kerinduan yang besar. Kami percaya, kami kepengen menyelesaikan sepanjang tahun ke depan buat hamba-Mu kali kedua secara terstruktur membaca firman Allah. Dan kami akan berkomitmen, berusaha setiap hari baca firman. Buat semua jemaat yang hadir bahkan mengikuti live streaming pada saat ini, berikan juga kerinduan mereka membaca firman Allah Tuhan. Oh, kami percaya ada saatnya mereka juga nanti akan bersama-sama kami membaca firman yang sama setiap hari, akan mengerjakan pewahyuan dan mendapat rema-rema yang sama setiap hari, karena Tuhan yang sama berkata-kata kepada kami dengan perkataan yang sama. Urapi mereka sekalian. Berikan mereka kecanggihan, kecakapan, kesanggupan dalam mengatur waktu. Berikan mereka kemampuan menjaga kesehatan, menjaga juga ritme urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan bisnis, apa saja. Kami percaya bersama dengan Kau, kami menang, kami bisa menyelesaikannya. Urapi mereka sekalian termasuk yang tidak hadir pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan ini. Yang menerima pengurapan katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan, luar biasa. Makasih, silakan duduk. Saya ini udah ada rencana doa berkat itu, nyanyiannya ini kembaran saya juga ya. Dulu saya waktu umur 17 kayak begini nih badannya, saudara ya. Tapi sekarang sudah langsung. Obed nyanyi yang tadi, yang terakhir. Ya. Wah, mantap kamu dari saya nyanyi ya. Kita nyanyi, aku punya Tuhanmu yang besar, Tuhanku yang besar. Ibu Arta langsung siap. Ini hari wanita, saudara ya. Mulai dari yang jaga tamu ada wanita, yang hadir juga lebih banyak wanita. Saya yakin, coba dihitung. Firman Tuhannya wanita, doa syafaatnya wanita, doa berkatnya wanita juga. Oke, silakan Bu Arta. Ya, siap. Mari bangkit bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, kami menerima kemenangan yang daripadamu di pagi hari ini.
Bahkan untuk selama-lamanya Tuhan kami akan terus berkemenangan bersama Yesus. Karena Yesus Tuhan yang kami sembah itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Menuntun kami, memegang erat tangan kami. Kemana kami melangkah, di mana kami berada, Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau dahsyat, luar biasa, sungguh ajaib Kau Tuhan di hidup kami. Kami sungguh diberkati di pagi hari ini. Kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang mengubah hidup kami, yang membawa kami semakin hari, semakin melekat tinggal di dalam Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan setiap saat kami rasakan ada bersama kami, sehingga hidup kami dibawa terus semakin hari, semakin berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di pagi hari ini, yang menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai mereka lebih dahsyat lagi, urapi, berkati Tuhan. Berikan kesetiaan, kesungguh-sungguhan kepada setiap kami, pada setiap para pelayan-pelayan Tuhan, untuk semakin taat dan sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, meninggalkan tempat ini Tuhan, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap langkah-langkah kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun kami, hantar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah kami tiba di rumah kami, berjumpa dengan keluarga kami, melakukan aktivitas kami kembali Tuhan bersama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita menerima berkat yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan Tuhan akan terus mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus dituntun, dibawa berhasil kemanapun engkau melangkah. Apapun usaha yang kau kerjakan dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak jiwa-jiwa melalui kehidupanmu dibawa untuk sujud mengenal kepada Tuhan. Bahkan persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertaimu mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat Natal, selamat pulang, selamat menikmati waktu berlibur bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.